Tiga partai politik yakni PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi ini dibentuk dalam rangka persiapan konsentrasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di 2024 nanti. Apa yang ingin dikejar dan apakah koalisi ini akan bertahan hingga pemilu nanti? Untuk membahasnya, simak special interview hari ini bersama Ketua DPW PAN Maluku, Wahid Laitupa, yang saat ini sudah ada di studio tribunambon.com. Selamat sore, Pak. Sore. Oke, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Pak, saya langsung saja, Pak. Bagaimana perkembangan tindak lanjut Koalisi Indonesia Bersatu di Maluku? Iya, Koalisi Indonesia Bersatu ini sampai saat ini memang belum ada tindak lanjut. Ya. Cuma ada komunikasi dan koordinasi dari beberapa teman, dari ketua-ketua partai juga, dari P3 maupun Golkar. Insya Allah mungkin tidak dalam waktu yang terlalu lama lagi, kami akan tindak lanjuti deklarasi yang sebagaimana dilaksanakan di Jakarta. Pak, Pilpres ini kan masih ada 2 tahun lagi. Kenapa koalisi ini dibentuk lebih awal? Ya, kalau dihitung dari saat ini tidak 2 tahun lagi. Ya. Karena memang Pilpres kita pada bulan Februari nanti. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara koalisi dibentuk lebih awal, tentu itu setiap partai politik dengan punya strategi-strategi tersendiri. Dan kami dari PAN dalam hal ini sudah berkoalisi bersama dengan Golkar maupun P3. Nah, tentu ini menjadi harapan untuk kita melihat bagaimana calon presiden ke depan. Nah, tapi tentu koalisi ini yang baru dibangun ini, kita masih menunggu juga. Menunggu bahwa apakah koalisi ini dia masih tetap kokoh atau dia bisa lebur. Saya kira itu tergantung daripada DPP. Dewan Pimpinan Partai masing-masing di tingkat pusat. Kalau kita di daerah sih, ya tentu melaksanakan amanat perintah dari setiap DPP, yang mana sepanjang DPP memerintahkan koalisinya tetap berjalan, kita siap untuk melaksanakan. Kalau hubungan PAN dengan Golkar dan P3 di Maluku sendiri gimana? Baik-baik aja. Kita secara partai politik, ya komunikasinya tetap baik-baik aja. Bukan saja dengan partai koalisi, dengan semua partai kita bersahabat, berteman, namanya rekan dan teman politik, ya pasti kita akan mengkomunikasi politik yang lebih baik lagi. Pak, tadi kan Anda sempat bilang kalau koalisi ini dibentuk untuk mencari calon presiden, untuk mengusung presiden nanti 2024. Lantas dari ketiga partai ini apakah sudah ada calon kandidat presiden? Iya, kalau calon presiden yang tentu sampai saat ini koalisi kita di Maluku, baik itu dari 3 partai, Golkar, PAN, dan P3, kita belum duduk untuk menindaklanjuti deklarasi kami di Jakarta kemarin. Tetapi saat ini kami dari PAN secara internal telah melaksanakan rakerda, rapat kerja daerah, untuk kita melakukan godokan masukan daripada masyarakat, aspirasi masyarakat yang paling bawah. Masyarakat yang paling bawah, untuk kemudian kita tindak lanjuti dari apa yang mereka dapatkan. Apakah calon-calon presiden seperti termasuk ketua umum kami, terus kemudian Pak Anies Baswedan, Pak Erick Thohir, Pak Ganjar. Ya, tentu ini masukan-masukan yang dari bawah, yang kemudian nanti kita akan tindak lanjuti di Rakerwil nanti, pada beberapa hari lagi nanti. Baru kemudian kita tindak lanjuti ke DPP melalui Rakernas nanti. Kapan Rakerwilnya, Pak? Kita rencanakan Rakerwil ini sekitar tanggal 30 atau 31. Besok ya. Oh, akhir bulan ini ya? Akhir bulan ini. Oke, Pak, sebelum saya tanya, ya ini soal calon presiden yang sudah Pak sebutkan tadi, ada Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Anies Baswedan. Ini kan dari 3, kenapa sih Pak tadi kan sebelumnya menyebutkan kalau hubungan dengan semua partai yang ada ini baik-baik saja. Lalu kenapa kok bisa klik dengan Golkar dan P3 ini? Iya,
Yang saya sampaikan tadi ini merupakan rekomendasi daripada DPD. Jadi ikut saja Iya, ya. saya ikuti mereka dulu. Dari DPD Kabupaten Kota Provinsi Maluku ini, nama-nama yang saat ini dideklarasikan, direkomendasikan melalui musyawarah daerah. Tentu kita akan tindak lanjuti di musyawarah wilayah nanti, Rakerwil, rapat kerja wilayah, baru kemudian kita putuskan. Kira-kira nama-nama yang diusulkan oleh DPD setempat ini perlu kita tindak lanjuti, ataukah ada masih penguatan nama lain? Nah, kalau ada penguatan nama lain, kita lagi dorong. Artinya sepanjang mereka pantas dan layak menjadi tokoh nasional, lalu kemudian diusung untuk menjadi seorang calon presiden, saya kira wajar-wajar aja. Jadi tetap PAN akan mendukung. Kita tetap mendukung. Oke, Pak, ini beberapa minggu ini ada heboh ya, ada pemberitaan, termasuk kita Tribun Aman juga memberitakan itu ada PAN di Kabupaten Guru dan juga PAN di Maluku Tengah yang juga ikut mengusulkan Gubernur Maluku Murad Ismail jadi calon wakil presiden 2024. Gimana, Pak? Jadi begini, saya menonton dan melihat teman-teman, beberapa teman-teman dari DPD mengusungkan Pak Gubernur kita ya, Pak Murad Ismail untuk menjadi wakil presiden pada 2024. Jujur saja bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman dari tingkat bawah terhadap gubernur kita untuk menjadi calon wakil presiden, memang nanti besok kita tindak lanjuti di rapat kerja wilayah. Tetapi dari fenomena yang terjadi saat ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh seluruh DPD Kabupaten Kota Provinsi Maluku, dari hasil itu kami mengkaji. Benar juga sih. Benarnya yang dimaksud benar itu begini. Gubernur Maluku kita ini jangan dilihat dari kepentingan cuma Maluku doang, jangan. Terlalu kecil Maluku ini buat Gubernur Maluku. Gubernur Maluku ini kita tidak bisa mendorong untuk menjadi seorang tokoh nasional. Jadi intinya nanti di Rakerwil dari saran-saran dari hampir ya semua DPD di seluruh kabupaten kota di Maluku itu gimana? Apakah nanti memang dari hasil itu di PAN Maluku akan mengusulkan ini untuk menjadi calon presiden? Iya, betul. Jadi kan harus diketahui bahwa ini Pilpres mendahului. Iya. Pilpres kita ini kan mendahului 2024 Pilpres. Soal mengusung, soal aspirasi yang disampaikan kan wajar-wajar aja. Wajar-wajar saja. Wajar aja. Kenapa ini tidak dianggap sesuatu yang istimewa? Enggak. Jangan sesuatu yang dianggap itu gimana? Enggak. Ini biasa-biasa aja sebetulnya. Cuma PAN melirik bahwa Murad Ismail ini bukan tokoh yang dianggap itu biasa-biasa. Dan banyak sejarah di negara membenarkan tentang dia. Tentang saudara gubernur kita ini. Punya peran dalam negara seperti apa. Dia punya kemampuan dalam negara seperti apa. Jadi wajar dong kalau kemudian hari ini kami lirik dia sebagai calon seorang wakil presiden dari Indonesia Timur. Kan tidak salah. Tidak salah. Nah, sehingga kami ingin memberikan kepada masyarakat Maluku bahwa jangan melihat gubernur ini cuma hanya setingkat Maluku. Jangan melihat dia cuma setingkat Maluku. Negara aja kami siap untuk mendorong. Apalagi cuma seukuran Maluku. Tentu pasti masyarakat yang lebih khusus dalam tanda kutip ya. Yang tanda kutip. Yang mungkin soal suka dan tidak suka. Pasti akan berpikir yang bukan-bukan. Ada yang berpikir tentang apa sih keberhasilan gubernur Maluku. Ya, soal Maluku kita udah tahu selama ini lah cukup lah. Kita diperhadapkan dengan musibah COVID-19. Kita berhadapkan dengan kemarin bencana gempa bumi yang cukup bertubi-tubi. Tapi hari ini mana udah Maluku? Coba kita pelajari di masalah perkembangan ekonomi di Maluku. Kita bisa pelajari masalah pengangguran di Maluku. Turun enggak? Turun. Walaupun tidak signifikan. Lalu di sini kita bandingkan dengan ada calon-calon presiden yang lain. Apakah calon-calon presiden yang mereka saat ini menjadi gubernur punya presentasi juga atau tidak? Nah, kalau hari ini kemudian dari PAN mendorong gubernur kita dalam hal ini Murad Ismail,
Saya kira jangan dianggap bahwa ini sesuatu yang unik atau sesuatu yang lelucon. Enggak, tapi serius. Karena kita diperhadapkan dengan Pilpres 2024, yaitu awal daripada pilkada, maka kami mencoba mendorong untuk Pak Gubernur. Hari ini kami mendorong lewat partai politik, Partai Amanat Nasional, lewat partai kami. Dan insya Allah ke depan kalau kami mendorong tindak lanjut sampai di Rakernas, lalu kemudian Rakernas menyetujui, ya sah-sah saja. Tergantung kembali ke Pak Gubernur itu sendiri. Apa beliau terima atau tidak. Nah, kalau beliau terima, lalu kemudian pertarungan begini, kalau mau calon gubernur juga, kami siap merekomendasikan menjadi gubernur. Jadi prinsipnya adalah bahwa sepanjang pilkada ini, Pilpres ini mendahului, maka kami dorong beliau. Itu bukan berarti kami tidak mendukung beliau untuk calon gubernur untuk 2 periode. Oh enggak. Kalau PAN sudah lahir batin siap untuk gubernur Maluku 2 periode. Tapi saat ini karena kita jemput bola Pilpres duluan, maka kami mendorong gubernur untuk calon wakil presiden. Berarti memang ini ada sinyal memang PAN akan akan mengusulkan Murad Ismail tetap Pasti. tanggal 30 nanti. Lah Pilpres saja kami usung, apalagi cuma sekelas gubernur. Nah Pak, tapi saya tanya Pak, Pak Murad ini kan dari PDIP. Ini artinya berarti koalisi KIB ini memang sangat kuat saja di pusat, lalu di daerahnya memang bisa ke partai yang lain begitu? Iya, kan proses politik ini dibutuhkan satu dinamika yang panjang. Hari ini baru bulan Juli, baru bulan Juli 2022. Besok kan 2024 baru Pilpres kita. Nah, tentu perjalanan ini cukup panjang. Soal terkait dengan masalah KIB yang kemudian di situ tidak ada PDIP, yang situ tidak ada PDIP. Ya tentu kami kira bahwa PDIP pasti mengusung presiden. Tapi yang kami dorong ini adalah wakil presiden. Iya, jadi kan prinsipnya kami cuma mendorong. Ini merupakan aspirasi yang dari bawah, kemudian disampaikan melalui rapat kerja daerah dengan mempertimbangkan seorang tokoh nasional Maluku yang cukup dikenal saat ini. Ya, marilah kita mencoba. Kita memperkenalkan Maluku kepada orang yang ada di Jawa, orang yang ada di Sumatera, orang yang ada di Sulawesi, bahwa tokoh Maluku harus pantas diperhitungkan. Jangan yang menganggap Maluku itu seperti provinsi yang keterbelakangan, jangan. Tokoh-tokoh Maluku kita harus jual. Sehingga orang Jakarta pusat bisa mengetahui bahwa ternyata Maluku tidak bisa disepelekan. Itu aja yang menjadi tujuan kami. Dan biar juga kasih tahu ke Indonesia kalau memang yang bisa jadi wakil presiden bukan cuma orang Sulawesi tapi juga orang Maluku. Orang Maluku. Artinya kalau orang Maluku ini dipandang dari sisi perjuangan terhadap negara, salah satu provinsi yang turut mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, kan wajar dong hari ini. Kalau kemudian kami mendorong gubernur kami yang latar belakangnya semua orang sudah tahu, ya luar biasa lah. Kan tidak salah kalau kemudian kami mendorong untuk menjadi seorang wakil presiden. Tapi Pak, bagaimana menanggapi banyak masyarakat Maluku kalau kita mau melihat banyak yang berkomentar seperti tadi yang Pak sudah bilang, memang kerjanya apa? Atau memang mungkin nanti kerjaannya bisa cuma ajak yang demo berkelahi lagi ya? Ada banyak yang bicara seperti itu. Sebetulnya begini sih. Perilaku orang Maluku sangat terbudaya sekali. Jangankan Pak Murad, kita juga terkadang seperti itu. Karena itu budaya. Jadi tergantung setiap orang dengan penilaian. Kalau dia punya penilaian itu karena memang tidak suka, pasti digiring, dipolitisasi. Tapi kalau orang yang punya penilaian bahwa ya itulah ciri khas orang Maluku, saya kira biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kan dalam pendapat ketika secara spontan, tidak mungkin itu. Itu kan tidak mungkin. Cuma dalam bahasanya. Tapi saya kira orang Maluku, semua orang kenal bahwa orang Maluku karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu. Kasar, keras, tapi lembut hati. Kalau kita bicara soal Murad, mungkin ada orang yang belum mengenal sampai secara dekat. Tapi kalau saya sudah kenal secara dekat. Kelembutan hatinya luar biasa.
Oke, mungkin tahan dulu untuk bagaimana Pak mengenal Pak Murad akan saya tanyakan. Nanti kita balik dulu nih Boleh. ke pembahasan Pilpres. Tapi sebelumnya Pak, saya mau ini kita live di Facebook dan juga YouTube Tribun Ambon. Saya mau bilang ke Tribuners kalau memang ada yang mau ditanyakan nih ke Pak Wahid terkait dengan apapun itu, termasuk dengan kenapa sih Pak Murad dan bla bla bla. Silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan ya ke Pak Wahid. Ya, silakan. Oke Pak. Oke, Tribuners kita pasti lanjut dengan Pak Wahid. Pak, ini kita belum bahas bagaimana sosok Pak Murad. Pak, kalau mau minum dulu silahkan. Iya, saya minum dulu. Oke Pak, saya tanya Pak, Ya, boleh. kan kalau mau dilihat, kalau yang saya baca-baca Pak, kenapa alasan KIB ini dibentuk itu karena agar tidak ada lagi politik identitas di 2024 nanti. Kalau Pak sendiri melihat suasana politik di 2019 itu gimana? Iya, suasana 2024 nanti saya lihat ini memang menarik sih, menarik. Karena setelah selesainya Pak Jokowi selama 2 periode ini kan tentu menjadi satu keinginan dari berbagai kepentingan politik yang tentu ini datang dari berbagai partai politik. Nah, seperti kami sendiri juga sampai kemudian membentuk KIB. Nah, KIB ini tentu juga kami berkeinginan untuk bisa melahirkan seorang pemimpin yang kemudian insya Allah bisa mendapat rahmat dan bisa menjadi seorang presiden. Tapi tentu ini momentum ini baru awal. Nah, kita menunggu aja nanti. Kalau kemudian KIB ini masih tetap berjalan terus, maka kami selaku kader partai di tingkat provinsi maupun kabupaten kota selalu mengawal dan mengedepankan apa yang diharapkan oleh para petinggi-petinggi kami di tingkat pusat, dalam hal ini Koalisi Indonesia Bersatu di sana. Pak, kalau Pak sendiri melihat kan untuk 2024, jadi kalau Pak melihat nih kondisi pemilu 2019 lalu ketika pemilihan Jokowi 2 periode, itu di 2019 tuh bagaimana situasinya saat itu menurut Bapak di Maluku ini? Kalau kemarin kan kami di 2019 ya, kami dengan Pak Prabowo. Waktu itu kami berkoalisi dengan Gerindra. Tapi kita bicara yang kemarin kan hari ini juga terjadi adalah suatu suatu peristiwa yang memang ya mau dibilang mengejutkan, tapi ya itulah politik. Pan sudah bergeser ke pemerintahan Jokowi. Iya, semuanya. Pak Prabowo juga sudah ditarik menjadi menteri. Anies Baswedan juga sudah ditarik menteri. Hari ini alhamdulillah PAN juga sudah diberikan kursi menteri. Jadi ya inilah politik. Jadi tidak ada musuh, tidak ada sesuatu, politik ini tidak bisa kita anggap sebagai musuh, tidak ada. Politik ini cuma hanya bagaimana ketangkasan kita, bagaimana kecerdasan kita untuk kemudian mendapatkan sebuah momentum yang tepat untuk berkepentingan dengan rakyat itu sendiri. Nah Pak, inilah politik. Tapi kalau kita melihat ke yang lalu, PAN itu dikenal rakyat sebagai partai yang oposisi bersama dengan PKS dan Demokrat. Sekarang sudah tidak lagi. Itu otomatis mungkin akan banyak masyarakat yang kemudian berpendapat kalau, berarti mungkin ya, dukungan kita mending pindah ke lain lah. Apalagi dengan banyaknya di pemerintahan Jokowi sekarang yang banyak sekali menuai komentar. Kalau PAN sendiri tidak takut ketika memilih bergabung ke pemerintahan Jokowi? Nah, iya, begini. Jadi begini ya, soal Pilpres dan partai politik itu menurut saya itu agak sedikit berbeda dalam pilihan. Sebab begini, di era saat ini untuk tingkat elektabilitas partai secara umum dinilai oleh publik, ya mungkin dalam pendapat bisa dinilai baik ataupun buruk. Tetapi kemudian untuk kepentingan untuk mendorong elektabilitas partai, itu kalau menurut saya itu rata-rata untuk kepentingan partai itu rata-rata kalau saya melihat menurut saya menganalisa bahwa ternyata itu tergantung figur daripada partai itu sendiri. Jadi rakyat saat ini kan tidak memilih partai lagi. Rakyat saat ini memilih adalah tokoh. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari momentum kepentingan pileg, itu tokoh menjadi tolak ukur, bukan partai politiknya. Nah karena itulah di era kepemimpinan saya saat ini di Maluku, saya mencoba untuk lebih mendekati tokoh.
Karena rata-rata orang memilih adalah memilih tokoh, bukan memilih partai politik. Nah, kalau soal opini berkaitan dengan soal survei untuk peningkatan setiap partai politik, ya saya kira itu pendapat pendapat secara umum. Tetapi pendapat yang kemudian kita bisa pegang menjadi dasar untuk kemudian mendorong kepentingan partai lebih jauh, saya kira masih dalam tanda kutip. Itu pengalaman saya untuk saya melihat. Oke Pak. Nah Pak, ini ada dari pertanyaan dari Tribuners. Ini mungkin juga Pak kenal. Ini ada dari Mesya Marasabesi. Oh iya, Ya. saya kenal orang di sini juga. Iya. Jadi Pak, ini pertanyaannya Pak, kalau hubungan PAN dengan Partai Umat di Maluku sendiri bagaimana? Kan banyak kader PAN juga yang pindah ke Umat. Iya, benar. Kalau itu pertanyaan itu memang sudah pernah dipertanyakan ke saya juga. Iya. Ya pada prinsipnya beginilah. Setiap warga negara dalam bentuk orang maupun golongan berhak untuk membentuk suatu organisasi partai politik. Nah, kalau di era saat ini adalah lahirnya satu partai politik yang merupakan dianggap bagian daripada partai PAN. Dalam hari ini Partai Umat. Ya kalau menurut saya sih nggak berpengaruh apa-apa. Apa sih yang berpengaruh? Kan katakanlah bahwa ya kalau larinya 100 atau larinya 50, ya kita dapatkan 50. Atau kalau larinya 50 orang, kita ambil lagi 50 orang. Yang paling terpenting buat kita saat ini adalah bahwa kader yang kemarin, PAN yang kemarin, yang tidak punya nilai jual, ya ngapain mesti dipakai lagi. Sehingga kalau memang hari ini, Partai Umat telah didirikan, pasti semua orang bertanya bahwa ini apakah berpengaruh enggak? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena justru tokoh kita juga cukup dikenal, amalnya Pak Amin tidak ada di kita juga. Ini juga ada ruang tersendiri untuk kami bisa berupaya untuk membesarkan PAN ini sendiri. Jadi kemandirian untuk belajar kemandirian untuk kemudian kami bisa mampu berdiri untuk bagaimana untuk mengembangkan PAN ini. Dan saya yakin dan percaya pada 2024 nanti, lebih khusus pada Maluku, saya yakin bahwa kami akan bersaing dengan partai-partai besar nanti. Saya akan bersaing. Keyakinan itu karena memang koalisi Indonesia Bersatu ini sudah terbentuk? Bukan. Kalau keyakinan itu mendasari karena memang pengkajian soal terkait dengan tata cara pengrekrutan kader, dan kemudian tata cara untuk bagaimana kita menunjukkan kepada rakyat terkait kinerja partai, sehingga dari berbagai aspek yang menurut evaluasi saya pada beberapa tahun yang lalu dengan kelemahannya PAN, maka hari ini saya tidak mau terulang lagi. Saya akan mengejar untuk bagaimana bisa bersaing dengan partai-partai besar. Oke, jadi begitu ya Tribuners. Nah, mungkin Tribuners saya langsung lanjut masih bertanya ini soal koalisi Indonesia Bersatu nih Pak. Kan tadi Pak bilang nanti kita akan ketemu dengan pimpinan partai Golkar dan juga P3. Itu kapan Pak? Kira-kira pertemuan? Saya kemarin waktu di SBB juga ditelepon oleh teman di Ambon juga dari P3 untuk secepat mungkin kita bersama-sama untuk kita mendeklarasikan. Ya saya yakin dan percaya bahwa awal bulan-bulan depan ini pasti bisa berjalan. Tapi tetap kita menunggu. Dari PAN kita tetap akan menunggu teman-teman dari P3 maupun dari Golkar untuk bagaimana tindak lanjutnya KIB ini. Nah Pak, mungkin itu masih dibahas Pak. Tapi sebelum dibahas, mungkin Pak bisa kasih bocoran ke kita di Tribun Ambon juga ke Tribuners. Kira-kira nanti pertemuan nanti membahas koalisi yang sudah dibentuk di pusat, apa yang akan dibahas? Lalu apakah juga akan dibahas kalau ada peluang KIB ini akan berlanjut ke Pilgub 2024 nanti? Kalau yang kita mau bicarakan untuk tindak lanjut aja. Tindak lanjut dari deklarasi KIB di Jakarta, lalu tindak lanjutnya di Maluku nanti. Soal terkait dengan apakah ini akan berpengaruh kepada Pilgub, saya kira
masih terlalu dini saya bisa menjawab. Saya nggak bisa terlalu dini untuk menjawab karena memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa politik ini tidak semudah yang kita membalik telapak tangan, tetapi kita tetap berjalan dengan apa yang menjadi perintah pimpinan tertinggi untuk kita melaksanakan saat ini hanya berfokus pada KIB soal pilpres. Soal pilkada belum ada saya mendapat arahan terhadap persoalan itu. Oke. Tapi Pak, tadi Pak itu sudah sangat tegas sekali mengulang nama Murad hampir 5 kali. Pak mengulang nama Murad, oh kalau bisa nih jadi calon presiden. Lalu Pak bahkan bilang kalau bisa ya Calon wakil walaupun presiden. ya wakil presiden maksud saya, sampai 5 kali loh tadi Pak. Lalu Pak juga bilang ya kalau memang tidak bisa diterima di pusat berarti bisa jadi gubernur 2 periode. Itu gimana Pak? Iya pastilah. Ya. Apa kurangnya Murad Ismail lagi untuk kita usung? Ya kalau orang menganggap dia tidak mampu, yang mampunya siapa? Yang mana yang mampu? Janganlah. Artinya hari ini, saya mau bilang lagi hari ini, semua orang hari ini baru bilang, saya ini tokoh Maluku, saya tokoh Maluku. Tapi saat menjadi punya pejabatan itu, bisa lihat orang Maluku nggak? Ini persoalan di situ. Waktu masih menjadi punya jabatan-jabatan tinggi, ada di Jakarta, apakah orang Maluku kenal enggak? Saya kira tidak kenal. Tapi kalau Murad Ismail sebelum jadi gubernur, semua orang kenal, semua orang tahu. Dedikasi Murad Ismail itu terhadap orang Maluku di Jakarta seperti apa. Saya kira itu semua orang Maluku tahu. Dan tidak bisa kita bohongi itulah. Nggak bisa cepat kita lupa lah. Jangan melawan lupa. Jangan melawan lupa. Tapi Pak tadi di awal Pak bilang yang kita dekati itu bukan partai, tapi yang kita dekati ini adalah tokoh. Lalu kemudian Pak juga tadi bilang kalau kita mau lihat ya kinerjanya Murad sudah terbukti dari beliau masih di Polri. Nah, tapi pertanyaannya saya itu kalau memang yang apa sih yang Pak lihat dalam diri Murad sementara banyak masyarakat yang Maluku yang justru menolak Gubernur Murad ini melanjutkan periode gubernurnya, bahkan juga ikut mengkritik ketika PAN di daerah mengusulkan Murad menjadi calon presiden nanti. Jujur saja, adik, bahwa begitu saya membaca fenomena yang ada di Maluku ini, saya jujur secara pribadi saya kasihan dengan Maluku. Saya kasihan dengan Maluku itu dalam pengertiannya bahwa apakah ketidaksukaan terhadap Murad ini betul benar-benar atas kinerjanya, ataukah soal karena kepribadiannya. Ya saya takutkan itu. Nah, kalau kemudian hari ini mereka tidak senang dengan Pak Murad, lalu ada yang kritik, ada yang ya saya kira itu wajar kalau memang ada sekelompok masyarakat yang tidak senang dan tidak suka ada kritik, ya wajar-wajar lah dalam pemerintahan itu pasti terjadi. Siapapun akan jadi pemerintahan ya pasti begitu. Tapi kemudian saya mau sampaikan bahwa kalau seandainya Maluku ini kita selalu melihat dari setiap sosok yang datang itu, kita tidak memberikan satu motivasi yang baik, kita tidak memberikan suatu berikan pikiran kita untuk mendorong kepentingan Maluku, lalu kemudian kita hanya melakukan kritik tanpa memberikan solusi. Nah ini tentu kapan Maluku itu maju? Nah kalau kita bayangkan aja, dia baru gubernur Maluku ini baru jadi gubernur sekitar 8 bulan. Dia sudah menunjukkan bagaimana sampai perkembangan Blok Marcella. Ya toh, bagaimana Amunyo Forte dan Lin. Tapi sampai sekarang belum jalan. Iya, soal mau jalan nanti bertahap tergantung kondisi dan keuangan negara. Itu soal nanti. Yang penting pengakuan pemerintah kepada kita sudah jelas. Dulu mana ada yang perjuangkan soal ini dan mana bisa terjadi? Tidak ada. Yang mana yang bisa terjadi? Siapa yang bisa perjuangkan ini dan bisa menjawab itu? Tidak ada. Gubernur-gubernur terdahulu juga agak sulit memperjuangkan ini. Nah, bayangkan hari ini. Nanti karena memang tidak suka. Lalu mana? Belum jalan. Ya, tidak semudah yang kamu bicarakan itu. Yang penting sudah diakui oleh pemerintah. Yang kita kejar adalah pengakuan pemerintah dulu. Nah, karena kondisi Indonesia secara umum, kita diperhadapkan dengan COVID.
Maluku pun demikian. Tetapi yang kita butuh adalah sebuah pengakuan negara dalam hal ini. Presiden terhadap Maluku. Itu artinya harus mengakui bahwa Murati punya kemampuan. Apalagi yang kita tidak suka? Apa? Apa mendasari? Tapi kalau saya melihat Maluku ini potensinya, kan saya kira di Tribun juga bisa memantau. Yang like di Facebook ini siapa yang suka dan tidak suka. Saya kira saya tahu itu. Tapi kita tidak usah ngomong sampai sejauh, sampai ke dalam lah. Kita cuma lihat, lalu kemudian kita lihat yang tidak suka ini. Yang suka ini. Ini secara pribadi sebagai orang Maluku, saya ini asli orang Maluku, orang Jasira. Iya. Saya menyesali. Kalau setiap saya lihat di Facebook, ada komen, saya membaca dan saya menganalisa dan mengkaji, saya menyesali. Menyesali dalam pengertiannya bahwa seperti ada satu kesan-kesan yang memang menurut saya perlu ada kesadaran kita bersama lah. Sehingga kita memandang seorang gubernur kepada kita itu sudah sewajarnya kita memberikan motivasi, memberikan pemikiran, memberikan doa, demi untuk kepentingan kemajuan anak cucu Maluku. Kan gubernur Maluku ini kan Murati Ismail bukan untuk selamanya gubernur. Kan cuma aja kalau lebih banyak itu 2 periode. Ya. Lebih banyak 2 periode. Kita berikan kesempatan buat beliau dulu lah. Beri kesempatan buat beliau untuk kedua kalinya. Kalau hari ini beliau sudah sudah tugas untuk menjawab rakyat dengan kebutuhan Blok Marcella, menjawab rakyat dengan kebutuhan Ambon, Newport, dan Lin. Ya kita berikan kesempatan supaya periode kedua itu beliau bisa melanjutkan seperti apa. Biar bisa tuntas. Begitu. Bisa tuntas lah. Jangan hari ini beliau sudah perjuangkan dan negara mengakui melalui presiden, besok baru orang lain mau menikmati. Janganlah coba kita berikan kesempatan dulu lah. Saya kira ini dibutuhkan suatu kesadaran kita bersama. Untuk kesadaran. Dan kemudian soal mengkritik, saya kira itu wajar-wajar lah dalam pemerintahan itu biasa. Hal yang biasa dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa. Asal kritik untuk membangun. Demi untuk kepentingan Maluku ke depan. Oke, berarti ini bisa jadi sinyal Pak ini akan memperjuangkan Pak Murad entah jadi calon presiden atau jadi gubernur Maluku lagi di 2020. Wapres. Oh, wapres. Saya sangat tersiap. Jadi kami tetap akan perjuangkan beliau untuk menjadi wakil presiden. Karena memang pilpres mendahului. Ya. Kalau tadi pilkada mendahului kan nggak mungkin juga. Tapi karena pilpres mendahului, maka kami mendorong untuk pilpres dulu lah. Kan ini belum tentu. Nanti kita dari PAN baru mendorong. Kan kita tidak tahu dari partai lain. Jadi kan sifatnya cuma mendorong. Tapi itu wajah kami untuk menunjukkan kepada orang Maluku bahwa Murati Ismail tidak dipandang sebelah mata. Tidak dianggap orang seperti tokoh-tokoh biasa-biasa aja. Ini tokoh nasional dan punya jasa cukup besar. Dan semua orang tahu itu. Tapi tidak ada yang mau ngomong soal itu. Jadi begitu. Oke, jadi terlihat sekali ya kalau Pak dan Pak Murad tuh memang sangat dekat ya Pak ya? Ya saya dekat, kalau dibicara dekat dengan Pak Murad ini soal cinta aja. Kedekatan saya dengan Murad hanya soal cinta. Dan tidak ada sesuatu yang berlebihan kedekatan saya dengan Pak Murad. Silakan ditanya aja. Hanya saya suka. Karena prinsipnya yang saya suka, ketegasannya saya suka. Dan komitmennya yang saya suka. Yang terakhir yang saya paling suka, kelembutan hatinya untuk mampu bisa menunjukkan tingkat kesedekahannya kepada orang-orang yang saya tahu itu di mana-mana. Saya senang dengan itu. Sedekah? Sedekah apa nih Pak? Artinya memberikan uluran tangan membantu orang-orang. Tapi memang mungkin karena jarang terselot media maksud Bapak begitu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi memang beliau nggak mau seperti itu. Beliau nggak mau apa yang beliau bisa berbuat baik itu tidak boleh diekspos. Beliau memang bilang begitu. Yang kita berbuat baik hanya urusan dengan Tuhan. Hanya dengan Allah. Nggak usah kita ekspos. Nah itu. Jadi saya suka beliau karena itu. Misi Tuhannya itu yang saya senang. Kalau itu tadi Pak Murad ya, menurut Bapak dan juga PAN, kalau
Pak Ketua sendiri nih, rencana politik nanti di 2024 bagaimana? Gimana Ya, ya? kalau 2024 ini, ya saya tetap masih menjadi anggota DPRD Provinsi. Ya. Insya Allah maju lagi Oke. untuk periode yang kedua kali. Saya kan udah dari kabupaten udah 2 periode. Iya. Ini kalau baru satu periode provinsi. Untuk dia periode lagi ke depan, 1 periode lagi ke depan. Ya, sepanjang saya menjadi anggota DPRD Provinsi, nanti kita lihat. Momentum setelah nanti Pak Murad selesai, apakah karir kita masih melaju? Kalau karir kita masih melaju, ya ruang politik juga masih terbuka. Atau Masih bisa, terbuka. atau bisa jadi malah kalau bisa mau juga calon gubernur. Tergantung duit juga. Kita nggak punya duit sih. Tapi tergantung kalau memang pada prinsipnya adalah bahwa kita berjalan saja dan berbuat saja. Waktulah yang menjawab semuanya. Waktu hanya menjawab. Mungkin tadi Pak ada singgung soal tergantung uang. Pak, saya mau tanya Pak, mungkin bocorannya sedikit Pak, kira-kira politik di Maluku itu mahal ya Pak? Sebetulnya politik itu tidak mahal juga. Mahal memang. Semua orang bilang politik itu mahal memang. Memang mahal. Mahal dalam pengertian karena operasionalnya itu kan tinggi. Tetapi dalam konteks money politik saya kira tidak ada. Karena jujur saja bahwa saya menjadi anggota DPRD Provinsi itu kalau tidak salah itu saya masih ingat-ingat H-6 uang di tangan saya cuma 78 juta. 78. Tapi 78 setelah pemilu juta. habis, setelah pileg maksud saya. Bukan, maksudnya 78 juta kalau apa namanya dipikirkan dengan karir kita dalam apa namanya untuk mau mencalonkan diri sebagai calon anggota di provinsi itu kan tidak wajar. Kalau cuma kelas provinsi. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa uang bukan ukuran, tapi uang juga menjadi ukuran. Nah, tapi yang paling penting buat kita adalah perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita. Itulah yang membuat rakyat suka atau tidak suka. Itu hal-hal itu yang sangat penting. Karena masyarakat itu menilai. Jadi uang bukan ukuran. Untuk tingkat pilihan itu uang bukan ukuran. Tapi uang juga dibutuhkan untuk kepentingan operasional. Bukan untuk politik uang maksud saya. Bukan untuk politik uang. Kan. Itu. Oke. Nah Pak, ya begitu ya. Jadi Pak, selanjutnya kalau kesiapan PAN sendiri menghadapi pemilu legislatif di 2024 bagaimana? Iya, memang saat ini memang cukup berat ya buat saya. Cukup berat karena memang di DPR Provinsi kan cuma saya 1 kursi nih. Iya. 1 kursi saja. Di kabupaten itu agak banding lah karena ada yang ketua DPRD, ada wakil ketua, terus kemudian ada sampai mencapai 3 kursi, ada juga yang kosong, ada sekitar 4 kabupaten yang 4 kabupaten kota yang kosong. Jadi kurang lebih sekitar ada 7 yang ada anggota DPRD, 4 yang tidak ada. Memang butuh kerja keras. Tapi saya sudah yakin dan percaya bahwa di samping kerja keras, di samping perjuangan kita untuk membawa sebuah perubahan PAN di Maluku, tetapi tidak salahnya kalau kemudian pendekatan Tuhan yang kita akan tingkatkan. Karena beta yakin dan percaya bahwa kerja tanpa doa itu tidak mungkin. Sehingga pada 2024 nanti, saya sendiri yakin bahwa DPRD Provinsi kami akan bersaing ketat dengan partai-partai besar nanti. Insya Allah. Nah Pak, kan kalau kan nanti di 2019 itu kan hanya di DPRD hanya 1 kursi. Kalau Pak melihat sendiri apa sih yang perlu diperbaiki PAN agar nanti di 2024 ini bisa dapat banyak kursi? Minimal di provinsi lah. Iya. Seperti saya bilang tadi bahwa memang karena saya 1 kursi. Tapi untuk kemudian untuk menopang ke depan, lalu kemudian terjawab untuk kepentingan kursi lebih banyak di DPRD Provinsi, tidak ada cara lain, cuma hanya 1 menurut saya. Tokoh yang berpengaruh kita harus rekrut. Ya minimal yang punya latar belakang ekonomi yang kuat, kemudian tokoh yang cukup menjanjikan di setiap daerahnya.
Itu aja menjadi dasar kita. Ada bocoran target Pak nanti yang mau di Itu DPR provinsi. berapa orang yang mau? Saya punya target DPR provinsi itu minimal itu harus 1 fraksi kita raih. Kalau di kabupaten kota gimana targetnya? Kalau kabupaten kita yang dari sekarang ini kita akan mendorong, kita akan berupaya teman-teman saya sudah sampaikan untuk harus dibinai satu digit lagi. Digit. Jadi kalau yang tidak ada harus minimal sudah ada. Tapi dari beberapa rakerda yang kita laksanakan saat ini, saya mengevaluasi dan tentu saya menilai secara pribadi sangat memberikan suatu motivasi dan semangat tersendiri buat saya bahwa begitu besar semangat daripada kader-kader partai di seluruh kabupaten kota ini untuk membangun sebuah harapan menuju sebuah perubahan terdepan di Maluku itu sangat luar biasa. Saya yakin itu. Pak, ini ngomong soal persiapan PAN di pemilu 2024 nanti, sekarang kan masuk tahapan verifikasi. Verifikasi, ya benar. Gimana Pak, kabar verifikasi PAN? Kita udah selesai. Sudah selesai. Mungkin hari ini sebentar malam juga ada 1 kabupaten aja yang sudah selesai. Kalau yang lain sudah selesai. Sudah di internal kalau yakin ini bakal lolos verifikasi? Oh, lolos dong. Kan kita cuma hanya verifikasi administrasi. Kita bukan verifikasi faktual, kayak faktual. Sudah lengkap. Sudah lengkap, insya Allah. Insya Allah. Tadi malam saya udah cek operator untuk pantau seluruh kabupaten. Alhamdulillah hanya tinggal 1 kabupaten yang ada kekurangan 1-2 saja. Satu kabupaten aja itu. Kabupaten apa tuh Pak? Sudah itu yang tidak perlu kita kembangkan. Yang jelas cuma tinggal 1. Saya udah cek tadi, dia bilang Pak Ketua sebentar lagi udah selesai. Nah kalau udah selesai berarti alhamdulillah besok saya yakin semuanya udah selesai. Oke ya. Berarti PAN menunjukkan kalau ya kita sudah siap nanti untuk sudah siap. 100% kita udah siap. Oke. Nah Pak, kalau kesiapan PAN sendiri menghadapi pemilihan wali kota Ambon dan juga bupati di Kabupaten di Maluku, bagaimana? Apakah ada kader internal yang akan diusung? Ya pastilah. Setiap partai politik itu pasti. Siapa sih kalau dia ada dalam partai politik lalu kemudian tidak berharap untuk kadernya harus maju? Pasti semua orang akan mau untuk mendorong kader-kadernya. Tapi kemudian untuk 2024 nanti untuk pilkada itu kami akan membuka pendaftaran kepada seluruh yang berkepentingan pasti. Bukan hanya memberikan ruang buat kader sendiri, tapi seluruh yang berkepentingan, termasuk kader partai juga, kami buka ruang untuk berkompetisi untuk mendaftar, masuk dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah nanti. Dan saya kira untuk menuju 2024 pada pilkada ini, ya tentu kami juga harus membangun koalisi. Koalisi dengan beberapa partai yang tentu berkepentingan bersama. Apakah kita bisa menjadi bupati, apakah kita bisa menjadi wali kota, atau apakah kita bisa menjadi wakil bupati, ataukah kita bisa menjadi wakil bupati. Tentu ini perlu sharing bersama untuk dibicarakan sehingga kepentingan partai secara bersama di tingkat kabupaten itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk PDP juga kami akan mengajak untuk koalisi ke depan. Pak, siapa saja dari internal yang sudah disiapkan nanti untuk maju di pilkada? Mungkin bocorannya Pak, internal yang sudah disiapkan. Jadi memang di internal ini kalau untuk kita masih terlalu jauh sih. Masih terlalu jauh. Terlalu jauh. Pada prinsipnya cuma hanya 1 aja. Sekarang ini tokoh secara personality mungkin mempersiapkan diri secara pribadi. Silakan saja, tetapi kami lebih saat ini kecenderungan kami untuk mempersiapkan untuk Pileg 2024. Nah, sehingga hasil Pileg 2024 baru kita bisa bicara tentang siapa yang mau maju, siapa yang mau tidak maju. Itu nantilah. Yang penting kita bisa tunjukkan kepada kepada publik bahwa kita memperoleh kursi pada tingkat kabupaten kota dan provinsi senilai sekian dan ruangnya ini seperti apa mau dibawakan untuk kepentingan calon kepala daerah nanti.
Pak tadi oke ya, kalau dari kader Pak belum mau bilang ya, padahal ini koalisi sudah dibentuk, tapi kader masa belum bilang Pak. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Tapi yang mau saya tanya ini, tadi Pak di awal bilang kita bukan dekati partainya, tapi kita dekati tokohnya. Misal dari PDIP, kita bukan dekati PDIP-nya, tapi kita dekati Murad Ismail-nya. Pak, jadi pertanyaannya sekarang yang Pak dekati, tokoh-tokoh siapa saja di Maluku? Iya, jadi saya mengulangi lagi, saya mengklarifikasi lagi bahwa yang saya maksudkan pendekatan dengan tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang kami maksudkan tokoh untuk persiapan maju sebagai calon anggota DPRD. Itu tokoh-tokoh yang kami maksudkan. Nah, tapi kemudian untuk ke pilkada ke depan itu, kalau kami dari PAN sendiri untuk pilkada ke depan, kan ini 2024 nanti pasti rakerda lagi. Iya. Kan kita ini kan setiap tahun rakerda. Besok 2023 rakerda lagi. 2024 rakerda lagi. Jadi setelah rakerda, rakerwil. Nah, besok 2023 rakerda. Setelah rakerda, rakerwil lagi. 2024 rakerda. Setelah rakerda, rakerwil lagi. Jadi dari hasil rapat kerja itulah misalnya menggambarkan kepada kita bahwa kita mendeklarasikan siapa-siapa yang akan siap maju nanti. Nah, tentu dibutuhkan satu koalisi dalam hal ini. Apakah koalisi yang nanti ke depan nanti kita bangun bersama PDIP ataupun partai-partai yang lain, ya nanti kita lihat. Nah, tapi pada prinsipnya adalah bahwa kita saat ini lebih fokus untuk kemudian menjawab kepentingan Pileg 2024. Berarti terkait dengan KIB pun ini belum tentu bisa jalan sampai dengan 2024 nanti. Saya tidak bisa bilang belum tentu. Saya tentu cuma bisa sampaikan bahwa kami cuma saat ini melaksanakan apa yang menjadi komitmen pusat terhadap KIB, insya Allah ditindaklanjuti di daerah. Soal nanti apa dia bisa bertahan atau tidak bertahan, tentu ini pusat lah yang lebih punya kewenangan untuk menjawab itu semua. Oke Pak, berarti ya begitu Tribuners. Saya jadi sebenarnya yang paling saya mau melihat bagaimana sih Pak sendiri sebagai Ketua DPW PAN menakar bagaimana kekuatan koalisi Indonesia Bersatu ini nanti untuk persiapannya. Tapi yang kalau dari percakapan kita bisa tangkap ya Pak, kalau di daerah ada kemungkinan bisa dengan partai yang lain karena tergantung ya dengan kondisi politik yang ada di daerah. Karena masing-masing beda dan belum tentu sama dengan yang di pusat. Iya, itu betul. Itu betul. Karena memang kepentingan di daerah juga semua orang juga kan pasti beda-beda. Walaupun koalisi yang sudah dibentuk dari sana itu adalah koalisi untuk menuju Pilpres 2024, sampai tindak lanjut ke daerah dalam rangka untuk koalisi permanen pilkada itu belum saya dapatkan arahan seperti itu. Nah, kita menunggu aja dulu nantilah. Oke, Pak. Pak, ini mungkin terakhir ya terkait dengan persiapan menuju pemilu 2024. Bagaimana strategi PAN untuk menggait memilih PAN lagi supaya bisa mendapatkan banyak kursi di 2024? Iya, kami memang sebagaimana tadi saya sampaikan tadi bahwa butuh kerja keras. Saya lagi-lagi sering bilang bahwa kalau kerja di partai itu, kalau mau partai itu kita sukses harus gila. Harus gila. Gila dalam pengertian bahwa kerja harus tanpa waktu. Jadi saya sudah himbau buat ketua-ketua DPD kepada kader-kader yang akan calon bahwa strategi-strategi internal yang sebagaimana kita sampaikan lewat pelatihan kader-kader amanat dasar untuk kemudian mengkait teman-teman milenial, adik-adik milenial, kemudian pembentukan relawan masing-masing percaleg, itu harus dilaksanakan. Pendekatan-pendekatan sosial yang harus dibuat. Kemudian tunjukkan kepada masyarakat sendiri bahwa saya adalah kader partai yang tentu bisa diterima di semua. Lalu kemudian jangan menciptakan sesuatu yang kemudian mempengaruhi elektabilitas partai itu sendiri. Jadi saya kira itu hal-hal yang memang sifatnya umum dan buat kami di PAN itu
tidak ada sesuatu yang menjadi harapan terkecuali kerja keras untuk kepentingan 2024 nanti. Berapa sekarang Pak kader di PAN? Dan berapa juga targetnya? Kalau kita di PAN sekarang ini kan di DPRD provinsi cuma satu. Saya punya target itu satu fraksi. Ya, kalau bisa dibilang kenapa nggak bisa kita rebut wakil ketua DPRD? Kan mana mungkin nggak bisa? Semuanya bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Semua pasti mungkin terjadi. Yang penting kerja semangat, dan yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Tuhan. Pasti semuanya bisa terjadi. Harus yakin itu. Dan insya Allah saya sudah yakin. Oke, jadi PAN sudah mantap sekali untuk pemilu 2024 nanti ya? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke, Pak, setelah bahas PAN ya, saya mau bahas juga nih Pak. Ini kan, gini Pak, kalau Paskar kan di Komisi 2 DPRD Maluku, yang mengembangi masalah pengembangan sumber daya alam. Iya. Ya. Kalau Pak sendiri, bagaimana sih Anda melihat pengembangan sumber daya alam di Maluku ini sebagai anggota Komisi 2 DPRD Maluku? Ya, memang tadi saya bilang bahwa pengembangan sumber daya alam di Maluku ini, Maluku ini kaya. Maluku ini sangat kaya. Tapi kemudian, apa kekayaan yang dimiliki yang saat ini, kita mampu untuk mengelola atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya begini, bahwa semangat dari pemerintah daerah untuk memperjuangkan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di Maluku pun sampai saat ini belum direspon baik. Karena kondisi keuangan negara mungkin, contoh, Blok Masela udah selesai. Ya, tapi bagaimana sikap pemerintah pusat? Kita menunggu aja nanti prosesnya. Aku nyeport, Lin. Sampai anggota DPR RI yang ada Ibu Sadia lagi marah itu karena memang dia bilang, iya, Maluku dianaktirikan. Dianaktirikan. Jadi sebenarnya tergantung pemerintah pusat aja. Tapi kalau pemerintah daerah udah cukup menunjukkan itu. Artinya dia sudah secara hukum dia sudah siapkan semua fasilitas ini untuk mendorong bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di Maluku. Tapi lagi-lagi karena memang ini didasari dengan kepentingan negara dan kemudian dari asas regulasi juga diatur, maka tentu kita tidak bisa berbuat tanpa harus juga pemerintah pusat. Jadi saya kira ini butuh kerjasama yang baik kita dengan pemerintah pusat sehingga untuk kepentingan anak cucu Maluku ke depan itu saya kira cuma satu. Jangan karena kepentingan pilgub aja lalu kemudian ada unsur-unsur sengaja kita untuk bisa mempengaruhi kepentingan-kepentingan pengelolaan sumber daya alam di Maluku tidak bisa berjalan. Oh, saya kira itu jangan. Jangan sampai kepentingan politik lalu kemudian kita sengaja untuk menggagalkan itu program-program gubernur. Oh, janganlah. Jangan. Tapi Pak, kan tadi kalau soal kelautan mungkin ya, soal pelabuhan Ambon Newport, kemudian Lumbung Ikan Nasional, itu kan masalah kelautan. Itu Pak langsung tembak nih ke pusat. Katanya pemerintah sudah bekerja keras, menyuarakan ke pusat. Tapi Pak, di Komisi 2 kan yang membidangi ini ada juga masalah perkebunan, ada juga masalah pertanian. Iya. Lalu itu kan ada juga yang akhir ini ada pemberitaan kalau banyak sekali petani diburu yang mereka menangis karena hasil panen mereka ini tidak dibeli oleh Bulog. Kalau Komisi 2 sendiri bagaimana penanganan kelanjutan penanganannya? Iya, memang terhadap petani diburu ini memang saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi saya kira bahwa masing-masing daerah yang ada di setiap daerah itu dia punya koperasi itu kan ada sendiri pengelolaannya itu. Tentu ini menjadi masukan buat kami untuk hari ini di Tribun. Saya akan menyampaikan buat ketua komisi untuk kemudian masukan yang disampaikan oleh Tribun ini untuk bisa tindak lanjuti. Jangan sampai kemudian isu-isu ini dijadikan sebagai isu politik saja untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sehingga kalau kemudian disampaikan bahwa
panen padinya tidak bisa dilakukan, Ya. tidak bisa dijual, tidak bisa. Tapi saya belum mendengar sama sekali soal itu. Nah, berarti Komisi 2 itu, tapi itu kan tugasnya Komisi 2 kan ya, Pak? Justru itu yang saya bilang tadi, bahwa saya akan sampaikan buat ketua komisi untuk kita tindak lanjuti, karena memang ini kalau beritanya dari Tribun, untuk bisa kita tindak lanjuti melalui komisi nanti. Saya akan sampaikan buat ketua komisi tentang berita yang baru saya dengarkan hari ini. Karena saya tanya ke Pemda, Pak. Ya, boleh ke Pemda juga, enggak apa-apa. Tapi lebih tepat kalau kemudian kita sampaikan ke komisi, lalu komisi mengundang dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanian, untuk kita meminta penjelasan lebih jauh terkait dengan apa yang disampaikan tentang bagaimana hasil panen yang ada di buruh itu. Apakah benar sesuai dengan apa yang disampaikan hari ini buat saya selaku anggota DPRD, ataukah ini hanya mendapatkan informasi yang belum tentu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita akan lebih tindak lanjuti dulu. Kalau Pak juga melihat bagaimana Komisi 2 melihat bagaimana penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, penanganannya pemerintah provinsi bagaimana, Pak? Meskipun sekarang memang belum ada kasus penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak ini di Maluku, tapi tentu pemerintah daerah kan juga harus mulai dari sekarang mungkin mengetatkan lalu lintas hewan antar daerah dan lain sebagainya. Kalau dari Komisi 2 melihat bagaimana sih penanganan Pemda terkait dengan wabah PMK yang sedang terjadi ini? Jadi memang wabah ini kan baru muncul nih. Ya. Dari setahun lalu kita pembahasan PBD kan belum ada. Ya. Tapi ini wabah ini belum muncul, baru muncul. Dan sampai saat ini kita belum bicarakan soal itu. Nanti coba saya akan sampaikan kepada komisi juga untuk terhadap perkembangan yang saat ini kita kenal di daerah Jawa dan lain-lain, untuk kita bisa memanggil dinas terkait untuk apakah kesiapan penanganan jika ini terjadi di Maluku nanti. Tapi sampai saat ini Malukunya belum, kita belum mendapatkan masukan daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait terhadap wabah yang dimaksud itu. Oke. Nah, Pak, dari sini saya mau tanya, Pak, kan dari awal tadi Pak selalu bicara bagaimana positifnya Pak Murad Ismail, bagaimana kinerjanya dan sebagainya, Pak. Mungkin Pak sebagai anggota dewan yang mengawasi juga, yang turut mengawasi kerja pemerintah, bagaimana Pak? Apakah ada kritik atau ada masukan yang mau disampaikan ke Pak Murad Ismail? Iya. Begini. Saya secara pribadi melihat sosok seorang gubernur yang kita kenal saat ini adalah Murad Ismail ini. Kalau saya secara pribadi menilai secara pribadi sangat luar biasa. Hanya saja, apakah keluar biasaan daripada Pak Murad Ismail yang saat ini kita ketahui bisa ditunjukkan oleh dinas atau tidak? Tentu ini tidak semudah yang kita balik telapak tangan. Tetapi kemudian kita harus akui bahwa ketika gagalnya setiap dinas, pasti sudut pandangnya lari ke Murad, Pak Gubernur. Padahal sebetulnya harus secara objektif kita menilai. Kalau memang ini ada pada setiap instansi terkait, ya lebih banyak didorong adalah instansi terkait. Mana mungkin ada menteri yang salah kok ditembak Bu Presiden terus. Padahal secara teknis dikelola oleh instansi terkait. Contoh, kalau di dinas terkait ada bermasalah, terkait dengan contoh PU dan jalan dan lain-lain sebagainya, kok yang disoroti Murad terus? Memang penanggung jawabnya itu adalah Gubernur Maluku. Tetapi penanggung jawab teknisnya itu adalah instansi terkait. Lebih banyak soroti ke instansinya. Dan bila perlu kritik aja Pak Gubernur, bilang ganti kepala dinasnya kalau tidak mampu. Itu maksud saya begitu. Jangan kita tembak langsung ke Pak Gubernur. Lalu kan tidak mungkin Pak Gubernur tahu sampai tingkat teknis. Tingkat teknis itu kan yang punya kewenangan, yang punya spesifikasi khusus soal itu. Jadi cuma itulah yang saya bilang tadi. Narasinya karena memang kalau narasi soal suka ya mungkin lain. Tapi kalau narasi tidak suka, itu selalu aja dipolitisasi. Selalu aja dipolitisasi. Sehingga tidak pernah melihat ada ruang provinsi, ruang kabupaten. Mereka tidak lihat itu. Lihat cuma hanya ruangnya provinsi doang. Provinsi aja. Padahal
Pemerintahan ini kan ada ruangnya provinsi, ada ruangnya kabupaten. Itu yang mereka tidak pernah lihat itu. Sehingga ya saya mau simpulkan bahwa memang kalau orang dasarnya tidak suka ya pasti memang begitu. Sehingga saya berharap kepada saudara semua di Maluku untuk tidak kemudian menilai dari setiap kinerja SKPD, tidak kemudian menilai cuma setiap SKPD lalu kemudian tidak melakukan suatu kritikan yang lebih intensif kepada instansi, tapi lebih cenderung ke Pak Gubernur. Nah, itu yang saya lebih herannya di situ. Padahal sebetulnya tata kelola dinas itu yang dikelola adalah instansi dinas tersebut. Pak Gubernur ini kan secara umum bertanggung jawab semua pelaksanaan pemerintahannya. Tetapi secara teknisnya itu ada pada masing-masing dinas. Nah kalau murid begitu, masalah PU kritiknya Pak Gubernur, masalah ke dinas pertanian kritik Pak Gubernur, masalah SDM semua lari ke kritik Gubernur. Ya udah kasih Pak Gubernur aja merangkap semua kalau begitulah. Jadi coba kita ya rasional lah untuk memberikan suatu kritikan itu yang rasional lah. Jangan karena soal suka dan tidak suka. Janganlah. Nanti kalau kita kebiasaannya seperti itu, yakin suatu saat kalau Anda menjadi pemimpin pasti Anda dikritik juga. Karena Anda tidak objektif dalam menilai. Niat untuk memberikan suatu motivasi perbaikan itu bukan lahir dari sebuah niat yang baik. Tapi lahir daripada sebuah niat yang asas dasar suka dan tidak suka. Oke. Nah Pak, terakhir ada lagi pesan ke masyarakat Maluku? Ya kalau saya tentang apa nih saya mau pesankan ini? Apa saja boleh Pak, mau terkait dengan PAN, bagaimana warga Maluku? Tadi kan saya cuma hanya mau sampaikan kepada warga Maluku bahwa saya mengajak masyarakat Maluku dari kepentingan Partai Amanat Nasional. Saya berharap untuk siapa yang mau mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional, kami selalu membuka ruang, membuka diri. Karena partai ini bukan partai berasas Islam, partai nasional religius. Iya. Jadi ini bukan partai Islam. Karena rata-rata semua orang sangka PAN ini adalah partai Islam. Iya. Padahal sesungguhnya bukan. Partai ini partai nasionalis, hanya religius. Begitu. Sehingga kita berharap bagi tokoh yang menganggap sangat berpengaruh, silakan datang ke PAN, kami membuka diri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua tokoh pemuda dan lain-lain. Silakan datang, saya membuka diri dan tidak melalui perantara siapapun dan tidak dengan beberapa kriteria yang lebih khusus dan tanpa mahar. Saya siap menunggu bagi masyarakat Maluku yang ingin bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Nah, kalau dari sisi pemerintahan, saya mengajak kita semua, saudara Maluku yang ada di Maluku, marilah kita sama-sama mendukung dan mendorong kerja pemerintah Provinsi Maluku sehingga kepentingan kita untuk anak cucu Maluku ke depan lebih baik dan sejahtera, damai di negeri kita yang ada di bumi para raja-raja ini. Saya kira itu yang beta bisa sampaikan. Lebih kurang, saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, jadi itulah special interview bagaimana strategi PAN menuju pemilu 2024 hari ini. Terima kasih juga ya Pak Wahid sudah datang ke special interview hari ini. Saya kutip kata-kata dari Pak Wahid, kalau masyarakat Maluku, mari katong semua sama-sama bangun Maluku. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.